Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Trader. Selamat ketemu lagi dengan saya Ketut Juni. Dan seperti biasa setiap hari Minggu kita akan ngebahas tentang kemungkinan pergerakan dalam seminggu ke depan. Kemudian juga data ekonomi apa saja yang perlu kita pantau untuk bisa dijadikan referensi untuk mencari peluang selama sepekan ke depan. Yaitu pekan yang dimulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 2024. 15 Maret 2024. Oke. Kita akan mulai dari outlook-nya, mungkin kita akan, apa ya, kita bahas sedikit cerita tentang fundamental kali ya. Seperti yang kita tahu Sobat Trader untuk, bulan ini, Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Federal Reserve, itu baru akan melakukan pertemuan lagi itu tanggal 20 Maret, kalau di kita berarti itu tanggal 21 Maret ya, di waktu Indonesia. Sebenarnya pemangkasannya sudah hampir pasti tidak akan dilakukan di bulan Maret. Kalau dari perkembangan market yang kita pantau sekarang, pasar itu hampir yakin 100%, hampir 100%, bahwa yakinnya bahwa Fed itu akan mulai melakukan pemangkasan suku bunga di bulan Juni. Berarti di bulan Maret itu hampir pasti tidak akan ada pemangkasan suku bunga. Itu yang lebih tepatnya. Nah, US non-farm payroll sudah berlalu di hari Jumat kemarin dan kita sudah sama-sama tahu bahwa data untuk non-farm payroll-nya itu membaik walaupun untuk earnings ya average hourly earnings itu apa ya, bisa dikatakan ada penurunan, kemudian tingkat pengangguran juga mengalami sedikit peningkatan. Nah, sebenarnya nanti urusannya dengan harga emas yang kita tahu bahwa harga emas itu waduh berkali-kali cetak new high baru ya. Nanti akan ke sana pembahasan kita, kalau sedikit kita bahas mengenai emas sedikit ya, di awal mungkin kita sudah tahu bahwa dalam beberapa waktu terakhir bank-bank sentral dunia itu masih melakukan pembelian emas sebagai cadangan devisa mereka, terutama People's Bank of China atau PBOC, bank sentralnya Cina ya. Jadi PBOC ini melakukan pembelian emas, itu cadangan emasnya itu selama 16 bulan ya, 16 bulan itu 1 tahun lebih. Berarti 16 bulan terakhir itu mereka melakukan pembelian emas untuk menambah cadangan devisa mereka. Dan dari data yang saya dapatkan terakhir itu mereka sampai sekarang memiliki emas sehingga 2.257 ton emas. Ya, jadi permintaan emas yang tinggi ini tidak heran diikuti oleh kenaikan harga emas, belum lagi soal safe haven terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah, kemudian prospek pemangkasan suku bunga oleh Fed yang menekan US dollar, itu membuat emas makin menjadi-jadi. Nah, untuk pekan ini, karena non-farm payroll okelah sudah lewat, sepertinya untuk pekan ini market akan tertuju pada CPI untuk bulan Februari yang dijadwalkan akan rilis pada hari Selasa. Nah, ini kita lihat aja sekarang datanya ya. Nah, untuk data pekan ini ya, ada core CPI di hari Selasa, kemudian ada data CPI untuk month on month untuk bulan Februari, dan juga ada data CPI year on year untuk bulan Februari. Nah, ingat bahwa minggu depannya, itu tanggal 20-an itu ya, berarti tanggal minggu depannya lagi ya. Ya, Fed akan melakukan rapat untuk suku bunga nih. Nah, ya, walaupun kita sudah hampir yakin bahwa mereka tidak akan mengubah kebijakan suku bunga di bulan Maret, tetapi kalau data CPI, core CPI ini fluktuasinya cukup tinggi, ini bisa jadi akan menimbulkan fluktuasi juga di US dollar dan pada gilirannya akan menimbulkan fluktuasi juga di currency pair lain atau komoditi seperti gold misalnya. Nah, ini kalau kita bicara inflasi Amerika itu ada kabar buruk, ada kabar baik kayaknya. Kalau kita lihat ini CPI year on year itu dia bertahan di 3,1%. Kalau saya sudah buka datanya. Nah, kalau data year on year-nya sendiri itu kita bisa lihat dia tetap bertahan di atas 3,1%. Di history ini juga seharusnya kita sudah bisa lihat. Di sini ada tab history kalau sobat terlihat ya. Dalam setahun terakhir dia mana chartnya belum muncul. Nah, ini bukan setahun terakhir ya, kalau kita lihat dari 2023 memang dia sempat naik kurs 9, sekian persen kalau kita ingat dari sini ke sini.
kemudian Fed itu melakukan kenaikan suku bunga yang agresif, kemudian sudah mulai menurun inflasinya, lalu sejak kalau tidak salah pertengahan 2023 sampai sekarang, nah ini dia cenderung melandai inflasinya tetapi tetap di kisaran 3%, di atas 3% malah, di kisaran di atas 3%. Nah, ini kan seolah-olah jadi walaupun ya Powell sendiri bilang, "Wah, oke lah ini memang tetap di atas 3% tapi kami yakin dia bakal turun ke 2%." Kemudian Powell juga sendiri bilang, "Ini suku bunga udah di puncak nih," gitu kan. Ada kemungkinan kita bukan kemungkinan lagi dia bilang, besar likely dia bilang, besar berarti itu, besar sekali kemungkinannya mereka akan mulai melakukan pemangkasan suku bunga dan itu dijadwalkan di bulan Juni. Nah, itu. Kemudian apa ya, untuk mana ini, core CPI-nya itu memang agak sedikit turun perkiraannya, dari 0,4% jadi 0,3%. Nah, kemudian di hari Kamis itu juga ada 2 data yang menurut saya cukup penting untuk dicek, yaitu PPI dan retail sales. Kalau kita lihat dari apa, retail sales-nya itu proyeksinya mengalami peningkatan yang cukup luar biasa. Dari minus 0,6% untuk core retail sales, month on month, jadi proyeksinya 0,4%. Sementara untuk yang retail sales-nya dari minus 0,8% diproyeksikan naik jadi 0,5%. PPI-nya diperkirakan tetap stay di 0,3%. Tapi kalau data retail sales ini makin bagus, wah, ini bukan memupus sih sebenarnya, tapi apa ya, akan membuat market berpikir ulang tentang arah pemangkasan suku bunga Fed selanjutnya. Ya, karena penjualan eceran yang naik itu bisa memicu inflasi yang naik lagi. Sementara kalau kita lihat kan CPI-nya tadi stay di 3%-an untuk yang year on year gitu kan, di atas 3% malah. Nah, walaupun nanti hampir pasti Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga kalau kita lihat dari statement-statement terutama ya dari Powell sendiri, tidak kurang dari Powell mengatakan sudah di puncak ini siklus kenaikan suku bunganya akan segera diturunkan. Pertanyaan selanjutnya kemudian adalah berapa banyak suku bunga akan dipangkas, biasanya seperti itu. Jadi kalau kita bicara suku bunga ada dua yang dilihat nih, kapan dilakukan dan seberapa banyak akan dilakukan. Nah, itu kalau tetap kita harus pantau data inflasi, data konsumsi, terutama itu kan karena itu saling berhubungan, data tenaga kerja juga akan kita cek karena itu akan menjawab pertanyaan berikutnya, seberapa banyak Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga. Beberapa literatur yang saya baca, sumber bukan literatur ya, beberapa sumber yang sempat saya baca, mereka juga menyajikan data yang cukup, saya pikir cukup lah ya, itu ada yang mengatakan kayaknya tahun ini Fed akan melakukan pemangkasan hanya sebesar 2 kali saja. Tapi itu masih tanda tanya besar, tetap kita harus melihat perkembangan data selanjutnya terutama data inflasi. Jadi untuk outlook Fed kemungkinan ini bakal seru. Tingkat CPI year ini diperkirakan tidak berubah di 3,1%, itu berkat adanya apa, sedikit peningkatan di tingkat month on month bulanan jadi 0,4%. Oke, sekarang kita akan coba masuk sobat trader ke outlook secara teknikal. Oke, sekarang kita lihat kalau indeks dolarnya sendiri mengalami penurunan ya, dia masih under pressure, tembus-tembus ke bawah resisten, sekarang lagi pull up lagi. Saya juga tidak terlalu yakin dia berhasil naik terlalu tinggi. Kalau kita melihat terutama isunya adalah pemangkasan suku bunga, walaupun nanti di tanggal 20, itu berarti di minggu depannya lagi kita tidak tahu akan seperti apa. Tetapi yang jelas ya untuk kondisi teknikalnya indeks dolar masih berada dalam kondisi di bawah tekanan. Ada kemungkinan dia nanti akan lanjut ke area support selanjutnya itu untuk indeks dolar. Sekarang kalau kita lihat kaitannya dengan gold tentu saja kalau kita lihat ya sobat trader, ini dia masih berada di dalam uptrend yang cukup kuat, mentok kemarin di area resistance ini kita jadikan sebagai area resistance, di all time high baru, jadi area resistennya sekarang itu kisaran 2177, poin 08 ya, sampai 2194 poin sekian. Ya, taruhlah 2195 gitu ya. Ini area resistance sekarang. Iya, kalau Anda adalah cukup daredevil gitu ya, cukup berani menantang bahaya, ya boleh Anda mencari konfirmasi sinyal sell di area ini, tetapi mungkin tidak akan terlalu jauh koreksinya.
Sementok-mentoknya mungkin adalah ke area 2154,28 sampai 2141,68. Cuman sobat trader untuk gold untuk minggu ini sih saya pikir untuk lebih amannya coba untuk cari konfirmasi sinyal buy saja. Ini kalau kita lihat kan dia berada dalam uptrend ya. Untuk konfirmasi sinyal buy-nya bisa dicari nanti kalau dia terjadi koreksi. Itu ke area 2154,28 sampai 2141,68 dengan target di area 2177,08 sampai 294,93. Nah, untuk antisipasi stop loss-nya mungkin saya pikir akan lebih baik pantau di area 2112,71. Kalau itu tembus baru terbuka kemungkinan turun ke 2090,47 sampai 2079,06. Nah, jadi kan ada skenario sell, ada skenario buy ya. Kalau skenario sell seperti yang saya bilang tadi itu cukup menantang bahaya karena dia lagi uptrend, kuat banget uptrendnya. Sell boleh cari di area resisten ini, tapi kalau dia tembus ke atas 2194,93, ambillah 2195. Saya tidak menyarankan untuk tahan posisi sell. Bahkan ada kemungkinan boleh untuk cari peluang buy lagi dengan target di area 2225,5. Ini kita tidak bisa nemu price action-nya di mana karena ini juga adalah all time high. Jadi kalau saya pikir ini lebih ke proyeksi target selanjutnya berdasarkan Fibonacci projection yang saya tarik gitu. Terus bicara gold tanpa bicara crude oil agak hambar. Saya bisa melihat ini kita punya pergerakan yang sebenarnya masih bisa dikatakan apa ya, dia masih, eee, bullish secara umum karena dia kita lihat bergerak di dalam up channel di time frame 4 jam, mentok di area resisten ini 79,18 sampai 81,48 dia turun ya. Nah, untuk crude oil pekan ini karena dia masih dalam up channel, saya pikir akan lebih bijaksana kalau kita coba cari peluang buy di area support ini dengan target di area 79,18 sampai 81,48. Area supportnya sendiri itu masih di kisaran 76,19 sampai 74,03. Tapi sobat trader, saya perlu perlihatkan ini ada satu area resisten atau support ini sekarang masih support ya. Tapi kalau dia nanti break harganya ke bawah sini dia akan jadi resisten. Sobat trader kalau nanti Anda coba untuk cari sinyal buy di area support ini, saya sarankan perhatikan juga area 77,84 ini atau 77,8 sekian lah karena itu saya ngelihat itu bakal jadi potensi harga nahan dia apa, potensi untuk menahan harga untuk naik lebih tinggi lagi. Jadi, kalau Anda punya posisi buy di area sini nanti, saya pikir 77,84 juga perlu diperhatikan. Untuk bersiap-siap take profit atau trailing stop-nya diaktifkan dulu deh. Nah, sebaliknya kalau dia tembus ke bawah 74,03, kemungkinan akan turun lagi. Nah, tentu ini outlook-nya untuk jangka menengah ke jangka panjang ya. Itu targetnya 70,91 sampai 69,25. Oke. USD Yen ini menarik sekali karena ini ada satu hal yang apa ya? Ya tadi pertama Bank of Japan ada kemungkinan dia akan meninggalkan kebijakan suku bunga negatif, ada kemungkinan mau naikin suku bunga, kemudian ditambah juga dengan pelemahan US dollar. Nah, untuk USD Yen saya pikir, oh ada satu lagi sobat trader, kalau kita lihat di kalender ekonomi kita, itu ada satu data di hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 pukul 6.50 waktu Indonesia Barat, itu data GDP kuartal terakhir 2023. Jadi ada kemungkinan diperkirakan dia naik dari 0,7% minus 0,7% ke minus 0,1%. Ini perbaikannya cukup signifikan ya. Nah, untuk teknikalnya sendiri, kalau saya ya, kalau nanti umpamanya dia masuk ke area resisten ini 147,521 sampai 148,29, saya akan cari sinyal sell dengan target di area 148, ulangi 146,48 sampai 145,89. Nah, untuk antisipasi stop loss boleh sobat trader kalau dia kembali lagi ke atas 149,9 ya, kalau dia kembali lagi ke atas 149,49, kemungkinan dia akan kejar lagi ke area 150,5. Oke.
Oke, saya pikir itu saja dulu ya yang bisa kita bahas untuk outlook sampai dengan sepekan ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa selalu tempatkan stop loss setiap kali Anda membuka posisi dan perhitungkan modal Anda jangan sampai over trade lot, tetap harus dihitung sesuaikan dengan kekuatan modal dan toleransi risiko. Terima kasih, saya Eko Trujuni. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.